Teman-teman, aku tuh pengen cerita. Jadi, saya tuh dulu kemumetan, mencari pasukan tempur untuk membantu supporting produk saya di Wondes. Jadi, saya ini kan produksi dulu kan tinggal ngambil, terus saya berangan-angan. Saya bisa produksi sendiri, bisa punya pasukan sendiri gitu. Terus akhirnya selalu yang saya incer adalah anak-anak muda dengan harapan mereka punya power, punya semangat, punya energi gitu. Tapi nyatanya setelah saya jalanin, rata-rata anak muda mental tempe itu coba tak perbaiki, coba saya supporting sono dorong, dan nyatanya saya masih nggak mampu juga, malah justru timbul masalah yang bikin saya wow, siapa yang menolong, justru saya kena masalah baru gitu. Orang tuanya pada saat mereka keluar gitu, orangnya jadi ngambek ke saya lah, katanya anaknya diperlakukan tidak benar. Terus pada saat saya lagi marah gitu, terus mereka juga orang tuanya ikut-ikutan marah. Kenapa? Karena tidak ikut rule of the game gitu. Mereka anak-anak sekarang itu cenderung, ini mungkin aku nggak semua ya, tapi yang saya alami di tempat saya gitu ya, mereka tuh coba, bahasanya apa ya, kalau nggak disuruh bisa bergerak sendiri itu apa bahasanya, inisiatifnya kurang kayak gitu ya. Mungkin mereka fresh graduate, aku dulu selalu pengen banget anak fresh graduate, pengen saya didik gitu, tapi pada saat dikerasin mereka melehoi, menyerah gitu loh. Terus coba kalau teman-teman pernah ngerasain kerja kayak saya dulu di awal-awal kerja di tahun 98, kerja di hotel, dimaki-maki bro, senior tuh buset, berbes mili di sini tuh, berbes mili, ya Allah gitu. Coba kalau mereka melakukan kayak gitu, bahasanya tuh bukan bahasa ini lagi, bahasanya bahasa udah kasar-kasar sekali gitu. Apalagi kalau dengar saudara-saudara kita, coba deh tanya-tanya teman-teman saudara-saudara kita, apakah mereka kerjanya itu smooth aja? Tidak, teman-teman. Akhirnya pasukan tempur saya itu sold out ya karena memang susah. Menurut saya, waduh, crazy. Manage people itu lebih sulit daripada manage usaha yang gimana cara ngatur penjualan segala macam. Tapi ternyata ngatur manusia itu lebih sulit loh teman-teman. Karena saya dulu waktu di kantor ya teman-teman, kalau waktu masih kerja di kantor itu kan saya punya tim gitu, punya anak buah gitu ya, tinggal HRD yang datengin, kalau macam-macam saya tinggal ngomong, HRD yang ruwet gitu ya, mungkin ya saya nggak tahu. Tapi nyatanya tapi secara handlingnya gimana gitu lah, kok saya harus belajar namanya psikologi, harus belajar manajer HRD, bagaimana merekrut, mana kayak itu jer basuki mawabio engar sosong tolodo ing madya mangun hartut uri handayani. Ini kan pepatah edukasi dari Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah ya. Kalau di depan kita nyontoin, kalau kita di belakang menyeimbang, kalau di tengah menyeimbang, kalau di belakang berarti sami nawatokna, apa gimana bahasa kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham silahkan. Ternyata jadi pemimpin, jadi leader itu tidak mudah teman-teman. Saya gila, saya harus belajar lagi how to manage people, how to mendapatkan pasukan tempur yang gitu, itu tidak mudah, butuh knowledge, butuh pengalaman. Dan salah satunya pada saat kita terjun di bisnis kayak saya ini, baru belajar, newbie yang masih nol, masih zero, ternyata hal yang urgent adalah how to manage people. Itu urgent teman-teman, sangat penting. Akhirnya saya coba berpikir, cuman yang saya lakukan apa? Berdoa ke Allah, ya Allah, saya perlu tim yang bagus, yang militan, yang saya nggak harus nyuruh-nyuruh terus, yang nggak harus saya awasin pun bisa. Bukan berarti saya tahu nggak harus saya telototin terus tiap detik gitu, masih kayak gitu, nggak harus begitu toh. Nah, akhirnya ya udah, saya pasrah aja karena nggak dapat juga gitu. Saya coba ngiklan, sekarang kalau saya ngiklan di Facebook untuk lowongan kerja udah nggak bisa, nggak tahu gimana caranya. Terus gimana caranya lagi nyari pasukan itu. Akhirnya ngobrol sama orang segala macem. Terus akhirnya ada mak-mak yang mereka ternyata butuh kerjaan. Saya dulu sempat mikir mak-mak, tapi siapa mak-mak di sini? Nggak ada mak-mak yang qualified menurut aku gitu loh. Entah ada cara kerja benernya, ada yang loyo banget, ada yang letoy, ada yang ngomeng mulu gitu kan, ada yang ngoceh di kerjanya. Tapi seiring berjalan waktu, Tuhan ternyata benar-benar tidak tidur teman. Saya diberikan, tiba-tiba ditelepon orang, wah ini aku ada ini, bisa nggak, dia butuh kerjaan. Orangnya seperti apa? Orangnya datang, saya interview, saya belum yakin juga karena orangnya juga kayak nggak meyakinkan lah. Dari saya kasih, saya mampuku segini, per teknis begini, per buat produknya segini, kan saya harus calculate banget itu. Kalau saya cuma janjiin besar, tiba-tiba saya boncos ya nggak juga gitu. Akhirnya
ketemulah proses perjalanan seiring waktu berjalan tuh. Ada emak-emak, saya dapat 2 emak-emak, yang satu bagian produksi, yang satu bagian nyetak, yang satu bagian ngadon, saya ajarin detail. Dan akhirnya apa? Saya lepas mereka. Ternyata mereka kerjanya luar biasa. Kenapa? Mereka tuntutan hidup buat keluarganya, buat anak-anaknya. Dan kalau saya dapat rezeki dari saya, bahkan kadang, kapan Pak ada lagi. Saya kadang sedih sih, waduh, iya ya penjualanku lagi loyo, ini gimana ya. Mereka pengennya mereka tuh tiap hari ke Wondes untuk produksi, teman-teman, untuk membantu Wondes karena mereka memerlukan. Sedangkan saya kadang-kadang penjualannya kan iya gitu. Tapi ternyata yang jadi atensi saya, teman-teman, adalah bahwa itu emak-emak tuh bisa jadi salah satu sumber daya manusia yang memang militan ya, memang gitu. Nah, anak-anak muda, temanku, pesanku, ayolah kita anak muda, jangan kalian loyo, teman-teman. Kalau memang teman-teman bekerja, memang ada proses pahit getir loh. Kita ini yang udah di atasnya Gen Z ya, kita tuh udah gen apa ini? Gen sepuh lah, apa gennya gitu lah. Gitu ya, teman-teman ya. Ini kita tuh juga sama-sama sulit, sama-sama susah. Nggak ada jalan pintas menuju Roma gitu, kecuali memang sudah takdirnya gitu ya, teman-teman. Tapi overall ya kita perlu perjuangan, butuh proses. Ya pahit, ya getir, tapi kalau disyukuri, dijalani, akan indah pada tempatnya gitu ya. Nah itu, teman-teman, ternyata selalu ada jalan sebenarnya gitu. Memang butuh proses, butuh kesabaran, butuh ya Allah gimana gitu. Dan bersyukur alhamdulillah ya, sekarang kalau saya produksi, walaupun kadang-kadang ya ada aja, tapi sudah ada yang bisa diandalkan, sudah ada yang diajak kerja sama, harganya jelas, hasilnya jelas, kualitinya jelas, tinggal terus gimana diimprove, gimana rule of the game-nya dimainkan gitu, teman-teman. Dan bagi seorang entrepreneur, sebagai orang usaha, memang tiada hari tanpa belajar. Saya tiduran aja, setiap hari overall saya masih tetap di kamar, teman-teman. Ini adalah istana saya, gimana menyebut rupiah gitu. Alhamdulillah dijabah lagi, saya udah mulai dapat admin lagi, saya jadi udah bisa keleluasa. Walaupun piye bayare yembo, pasrah meneh Gusti Allah gitu. Jadi gimana saya membayarnya, menggajinya, ya udah saya pasrah aja ke Allah. Kalau saya mumet, ingat satu lagi kuncinya, kalau kita pusing, rezeki duit menjauh. Wah, itu tak pegang. Kata-kata Mas Oke, saya bilang, saya pegang itu. Apapun kondisinya, sesulit apapun, nggak boleh mumet, nggak boleh pusing, alihkan ke hal yang positif. Nah, karena apa? Kalau kita mumet, rezeki menjauh loh. Bener-bener miracle itu terjadi dalam kehidupan saya hampir setiap hari. Kayak gini, saya ngiklan terus-terusan di Facebook, boncos bro. Kalau dikalkulit boncos. Tetapi ada aja orderan yang datang, entah itu dari reseller. Nih kayak tadi nih, bukan saya pamer, tapi ini sebagai share aja. Kondisi saya sulit sekali kondisinya. Keuangannya ambrol, modalnya habis gitu. Tapi kayak gini tadi nih, ada reseller sekali beli berapa? 500 dengan ongkir ya. Nah ini bener, belum ongkir. Jadi order harga reseller tapi ini 525.000. Tapi bagi saya bisa mendatangkan penjualan satu orang begitu, itu ajaib, teman-teman. Karena saya ngiklan aja sampai jebol-jebolan, belum dapat ada yang order, belum ada yang pesan. Tapi jalannya Allah tidak, benar-benar tidak bisa diduga. Caranya Allah mendatangkan duit itu di luar nalar. Nah, makanya saya tadi sempat dengar Gus Ikdam juga ngomong, saya dulu nih, pengen katanya, Ustadz, ini ya wongnya pusat gitu, wongnya teko gitu ya. Ya selalu saya ngeliat ada pembelajaran saya ambil lah gitu ya. Dia cerita, dia bikin kambing, bikin nanam semangka lah, terus coba jualan gitu, ambrol semua. Seorang santri, seorang yang orang tuanya juga udah kiai ustadz, tapi nyatanya melewati perjalanan yang pahit juga. Dan nyatanya katanya kalau saat kita menggebu-gebu, wah pasti ini pengen, justru hindari itu. Tetapi yang berjalan syukuri, happy, lakukan aja, dan jangan lupa, kata beliau, jangan tinggalkan yang wajib-wajib. Maksudnya kemungkinan besar yang dimaksud beliau adalah jangan sampai menggeser waktu sholatmu lah. Waktu sholat aja, ibadah dahulukan, santai, damai. Nah sebenarnya kalau saya linkkan lagi, kembali lagi apa? Pada saat kita bisa berpikir positif, tenang, asoy, uang akan datang.
rezeki akan datang, karena uang itu sukanya ke yang positif. Tapi kalau mumet, kalau terlalu menggebu-gebu karena terus tambah stres, menjauh bisa-bisa. So, jangan sampai kita meninggalkan yang ibadah wajib. Kalau katanya tadi, ya benar juga, karena pada saat kita pasrah, lillah, kalau bahasa saya, kondisi pemikiran kita normal, bahkan fresh gitu kan, bisa berpikir jernih, auranya positif, ketemu orang tuh wow. Tapi kalau delok uangnya males, ya malaikat mungkin dia ngatur itu secara logiknya ya, tapi secara ilmiahnya coba deh teman-teman, kalau yang paham, mungkin teman-teman ada yang ahli psikologi, ahli ilmu komunikasi, monggo bisa di-share teman-teman, dibantu komen di video saya ini, yang video ngawur saya ini, siapa tahu ini benar secara ilmunya, secara ilmiahnya juga bisa terejawantahkan gitu. Jadi bukan cuma asal ngomong. Moga-moga ada pembelajarannya teman-teman. Bantu subscribe, like, dan komen. Kalau memang ada kebaikan, ada keburukan, komen boleh, tapi komen membangun ya. Kalau cuma menjatuhkan nggak perlu, ke laut aja sana. Tapi kalau komen panjenengan ngoreksi, memberikan semangat, memberikan ayo kita saling maju, gaspol, monggo silahkan dengan terbuka. Tapi kalau cuman mau meruntuhkan orang untuk mencaci maki, tidak perlu, ke laut aja. Dan terima kasih teman-teman, sepertinya YouTube saya hari ini tadi saya pantau udah nambah ya, sedikit demi sedikit subscriber saya mulai menambah. Tadi sudah 6.500 hari ini. Nggak sangka YouTube saya yang cuma modalnya ngawur, modalnya ya apa adanya, sebisa saya, dari video yang bergoyang, video yang berajojing, bahkan dari view yang sangat-sangat rendah dan sekarang udah mulai ada view saya yang udah mulai agak ya naik ya. Sekarang pun juga masih ada yang rendah-rendah ya, sampai hari ini pun rendah, tapi udah mulai ada kenaikan 100, 200, bahkan ini ada yang sampai hampir 1000 nih, 800, ada 200, 269, ada yang rendah juga 11, tapi ada itu selang-seling udah mulai ada yang 300, ada 158 minimal. Berarti apa yang saya sampaikan mulai relate, mulai ada yang mau menonton gitu ya. Dan itu adalah proses pembelajaran saya teman-teman. Jadi kalau video saya jelek, emang itu kemampuan saya di situ. Jadi jangan dipatahkan, tapi tolong didorong gitu ya. Oh ini mas, bagusnya di sini, coba deh sampean ini kasih, itu membangunnya. Karena sebenarnya apa yang ingin saya lakukan adalah belajar dan menebar manfaat gitu. Dan insya Allah kalau udah itu terjadi, rezeki juga akan nyos, gitu teman-teman. Oke, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.